Oke, langsung aja yuk kita bedah topik yang penting banget hari ini, yaitu soal gimana sih gurita ekonomi orang dalam bekerja di tanah Papua. Kita bakal coba bongkar sistem yang bikin kekayaan alam yang melimpah ruah itu kok kayaknya cuma dinikmati sama segelintir orang aja. Nah, perasaan ini yang diungkap di sumber kita jadi pembuka yang ngena banget ya. Rasa sesak saat kita lihat ada kontras yang begitu tajam antara sumber daya alam yang luar biasa dan kondisi hidup masyarakatnya. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas, tapi ini soal kehidupan nyata loh. Ini dia pertanyaan intinya. Sebuah paradoks yang mungkin bikin kita semua garuk-garuk kepala. Logikanya kan, dengan gulung emas di bawah tanah, dengan sumber daya yang nilainya ribuan triliun, kenapa masih banyak banget saudara kita yang harus berjuang keras cuma buat kebutuhan pokok? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks emas Papua. Nah, di sini kita bakal lihat lebih dalam lagi soal konflik antara kekayaan alam yang fantastis dan kemiskinan yang masih meluas di sana. Ini realitas pahit yang terjadi di lapangan. Istilahnya itu makan tabungan, atau disingkat mantap. Bukan lagi menabung untuk beli sesuatu di masa depan, tapi justru sebaliknya. Tabungan yang ada digrogoti buat bertahan hidup hari ini. Gaji rasanya nggak pernah bisa ngejar kenaikan harga. Jadi, ya, tabungan jadi satu-satunya harapan. Oke, sekarang kita selami jantung permasalahannya. Di bagian ini, kita bakal kenalan sama metafora gurita ekonomi dan kita lihat gimana gurita ini mencengkramkan tentakel-tentakelnya ke dalam sistem. Nah, ini dia mesin penggeraknya. Namanya korupsi state capture. Gampangnya gini, bayangin aja kebijakan negara itu disandra sama kepentingan korporasi besar. Aturan yang harusnya dibuat untuk kepentingan kita semua, malah dibelokkan buat keuntungan segelintir pihak aja. Yang menarik dan sekaligus bikin rumit, semua ini seringnya terjadi bukan di jalur ilegal yang jelas-jelas salah, tapi di apa yang disebut jalur abu-abu. Jadi, kalau dilihat di atas kertas, semuanya kelihatan sah, ikut aturan. Tapi secara esensi, ini merusak banget rasa keadilan. Biar lebih kebayang, ini contoh nyata cara kerjanya. Misal, ada perusahaan yang melakukan penebangan hutan ilegal. Tapi, bukannya dihukum pidana berat, mereka cukup bayar denda administratif. Begitu denda dibayar, simsalabim, tindakan ilegal tadi jadi putih dan dianggap sah secara hukum. Coba bayangin, gimana pengusaha jujur mau bersaing kalau caranya begini? Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat aktor utamanya di dalam sistem ini. Mereka ini pemain yang lebih canggih lagi, bukan main di jalur abu-abu, tapi di jalur putih yang super licik buat menumpuk kekayaan. Coba kita bandingkan. Kalau korupsi model lama, itu kan ibaratnya maling yang langsung ambil uang dari kas negara, resikonya tinggi banget buat ketahuan. Nah, model politician-planner ini jauh lebih halus. Mereka nggak mencuri uang, tapi mereka secara legal memanfaatkan informasi rahasia yang orang biasa nggak punya akses. Nah, ini sebutannya policy insider. Jadi, mereka ini nggak merampok uang pajak kita secara langsung, tapi mereka merampok kesempatan kita semua buat bisa bersaing secara adil. Kenapa? Karena mereka udah tahu duluan kemana arah kebijakan negara akan dibuat. Jadi, ini poin kuncinya, mereka memonetisasi akses informasi. Bayangin deh seorang pejabat tahu bakal ada proyek jalan tol baru. Jauh sebelum berita itu diumumkan ke publik, perusahaan milik temennya atau keluarganya udah borong semua tanah di sekitar calon lokasi itu dengan harga murah. Begitu proyeknya resmi diumumkan, harga tanahnya bisa melonjak ribuan %. Kelihatannya legal kan? Tapi ini sangat-sangat tidak adil. Nah, sekarang kita lihat dampak nyatanya. Gimana sistem ini terasa langsung di keuangan masyarakat luas? Gimana efeknya ke dompet kita semua? Sering banget kan kita lihat berita, pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi kita bagus, misalnya 5%. Kelihatannya angka yang positif kan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi, apa benar begitu? Ternyata, enggak juga. Di balik angka 5% yang kelihatan indah itu, ada fenomena yang disebut pertumbuhan tanpa kemakmuran. Inilah yang kemudian menciptakan apa yang para ahli sebut sebagai pemulihan berbentuk K. Jadi, ada dua jalur ekonomi yang terpisah jauh. Nah, ini dia dua jalur yang beda banget itu. Di lengan atas, huruf K, kita lihat para elit dan orang dalam yang nilai aset yang meroket. Saham naik, properti naik. Sementara itu, di lengan bawah K, ada mayoritas dari kita yang tabungannya makin tipis, bahkan sampai terpaksa utang ke pinjol cuma buat bayar listrik atau beli beras. Jomblang banget kan? Oke, jadi terus gimana dong?
Apa kita cuma bisa nonton aja? Tentu tidak. Mari kita geser fokus kita dari masalah ke solusi-solusi potensial yang bisa dilakukan. Prinsip utamanya ada di sini. Trust is the new currency. Kepercayaan itu mata uang baru. Tanpa adanya kepercayaan dan transparansi, sistem yang sudah rusak ini nggak akan pernah bisa benar-benar diperbaiki. Ini fondasi dari semua solusi. Jadi, setidaknya ada dua jalan yang bisa ditempuh secara bersamaan. Dari sisi perbaikan sistem, kita harus menuntut transparansi total. Siapa sih pemilik asli di balik perusahaan-perusahaan raksasa itu? Dan juga, larang keras pejabat punya jabatan di perusahaan yang mereka awasi. Nah, di sisi lain, sebagai individu, kita juga harus memberdayakan diri. Kembangkan skill digital, belajar bahasa Inggris, biar kita bisa menembus pasar kerja global, dan nggak cuma bergantung pada sistem lokal yang mungkin kurang adil. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang diambil langsung dari sumber materinya. Menurut Anda, apakah gurita orang dalam ini cengkramannya sudah terlalu kuat sampai mustahil untuk dibongkar? Atau sebetulnya masih ada harapan? Coba deh dipikirkan.